viewers, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar bersama terkait dengan materi fisika, yakni perbedaan antara energi potensial dengan energi kinetik. Ya, betul. Kita sekarang akan belajar fisika. Belajar konsepnya fisika terkait dengan materi yang tadi, yaitu perbedaan antara energi potensial dengan energi kinetik. Biar kita bisa mencari perbedaan antara keduanya dan akhirnya kita bisa semakin paham tentang materi energi itu. Oleh karena itu, Anda harus menyimak video ini dari pertama sampai selesai belajar fisika. Energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada sebuah benda yang memiliki ketinggian atau berada pada titik koordinat tertentu. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan. Pengertian lainnya adalah energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda, semua benda yang sedang bergerak. Itu namanya energi kinetik. Jadi di sini kita sudah mendapatkan satu perbedaan antara energi potensial dengan energi kinetik. Perbedaannya yaitu yang pertama ada pada pengertiannya. Oke, catat itu baik-baik. Biar lebih ringkas saya singkat, energi potensial itu EP, kalau energi kinetik itu EK. Seperti itu. Oke? Lalu perbedaan yang berikutnya adalah ada pada rumusnya. Jadi ada pada rumusnya. Saya tulis dulu. Maaf, pakainya bukan spidol tapi kapur. Yang pertama itu ada pada pengertian. Ya, yang pertama itu ada pada pengertiannya. Nah, yang kedua itu ada pada rumusnya. Perbedaan yang kedua itu ada pada rumusnya. Nah, ya, perbedaan yang kedua itu ada pada rumusnya. Anda sudah tahu belum rumusnya apa? Ya, lihat ini. Rumus yang energi potensial adalah MGH. MGH. Untuk rumusnya energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Jadi perbedaan yang kedua itu ada pada rumusnya. Simple, oke kan? Ini biar kita bisa memahami konsepnya itu bisa dengan main-main seperti ini. Dicari perbedaannya seperti itu. Jangan dianggap susah. Oke, begini. Energi potensial adalah rumusnya itu M, G, dan H. Nah, yang mana M itu adalah simbol dari massa, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Lalu untuk EK itu setengah MV kuadrat. M-nya itu sama, massa, kalau V-nya itu adalah kecepatan. Nah, ini biar kamu bisa hafal ini dengan mudah, kamu bisa menyingkatnya, membuatnya menjadi singkatan yang bisa dibaca, yaitu EPI makan gedang hangat. Seperti itu boleh. Atau epi makan gorengan hayu. Kayak gitu. Jadi ini biar hafal saja. Kalau untuk EK silahkan Anda buat akronimnya sendiri. Yang penting Anda bisa menghafalnya lebih mudah seperti itu. Oke. Ini perbedaannya kita sudah mendapatkan dua perbedaan di sini. Kita coba cari perbedaan yang berikutnya. Begini. Sama-sama ada M. Oke lah, sama-sama ada M ya. Sama-sama ada M, berarti massa bukan perbedaan, kita anggap sebagai bukan perbedaan karena ini kita misalnya itu satu benda ya, satu benda memiliki EP dan EK. Dan kita mau mencari perbedaannya antara EP dan EK. Untuk G itu adalah percepatan gravitasi, percepatan yang disebabkan oleh adanya gravitasi. Jadi antara benda yang satu dengan benda yang lain itu akan memiliki kecepatan gravitasi yang sama. Jadi karena sama ya berarti itu bukan perbedaan. Lalu perbedaannya yang mana? Lihat yang terakhir H dan V. Jadi perbedaan berikutnya itu ada pada ini H dan V. Energi potensial itu tergantung kepada H. Energi potensial akan semakin tinggi jika nilai H-nya itu semakin besar. Sebaliknya, EP akan semakin kecil jika H-nya itu semakin kecil. Jadi antara EP dan H itu berbanding lurus. Nah, lanjut. EK itu sangat tergantung kepada V. Sangat tergantung kepada V. Jadi ini pun juga perbandingannya lurus, berbanding lurus. Jika kecepatan sebuah benda tinggi, maka dia memiliki energi kinetik yang tinggi.
Tapi ketika ada benda yang kecepatannya rendah, maka dia energi kinetiknya itu juga lebih rendah berbanding lurus. Ya, jadi kalau EP itu tergantung kepada H, kalau EK itu tergantung kepada V. Itu perbedaan yang berikutnya. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan tiga perbedaan mendasar antara energi potensial dengan energi kinetik. Lanjut apa enggak? Nah, oke. Jadi, oh, ya, saya ulang lagi untuk lebih memahami ya, energi potensial itu dimiliki oleh setiap semua benda yang berada pada kedudukan tertentu. Yang mana dia itu tidak berada di atas tanah, tapi di atas ketinggian tertentu. Setinggi apapun atau bahkan serendah apapun, yang penting dia masih memiliki kedudukan yang berbeda dengan permukaan tanah. Itu pasti memiliki energi potensial. Potensi itu berarti tersimpan. Artinya energinya itu masih tersimpan. Tapi ketika dia sudah berubah ke ketinggiannya, misalnya begini, mobil yang diparkir di garasi itu tidak memiliki energi potensial jika garasinya itu tidak memiliki ketinggian terhadap permukaan. Bila permukaannya itu rata dengan permukaan yang lain, permukaan sekitarnya. Tapi jika mobilnya berada di atas meja, hah? Mobil di atas meja? Enggak, ini misalnya saja. Jadi misalnya mobil berada di atas meja. Nah, berarti energi potensialnya ada apa enggak? Pasti ada. Berarti Anda tinggal ukur tinggi mejanya berapa. Nah, itu nanti Anda tinggal mengalihkan masanya mobilnya berapa dikali dengan 10 percepatan gravitasi ya, 10 ya. Kemudian dikali dengan H. Nah, itu. Nah, kalau mobilnya kok berada atau nyangkut di atas pohon kelapa, wah, itu berarti karena ketinggiannya lebih tinggi lagi, berarti energi potensialnya itu juga jauh lebih tinggi. Itu ya, pokoknya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, berarti energi potensialnya juga semakin tinggi. Karena itu adalah semuanya itu berbentuk perkalian, makanya berbanding lurus. Nah, next. Jadi, kalau semakin rendah, itu sebaliknya, energi potensial juga akan semakin rendah. Oke, itu energi potensial. Sekarang masuk ke energi kinetik, EK. Energi kinetik adalah sebuah energi yang sangat bergantung atau akan dipengaruhi dengan besarnya kecepatan benda itu. Singkatnya begini, antara mobil yang melaju dengan pelan dengan mobil yang melaju lebih tinggi, itu nanti hasil perkaliannya kan akan berbeda jika kedua mobil itu sama, memiliki massa yang sama. Ketika kedua mobil itu memiliki massa yang sama, tapi kok kecepatannya berbeda, kan nanti hasil perkaliannya kan juga akan berbeda. Lebih besar yang mana? Pasti lebih besar mobil yang melaju dengan cepat. Begitu kan? Oke, seperti itu saja video kali ini. Kita sudah menemukan tiga perbedaan sederhana antara energi potensial dengan energi kinetik. Jika Anda ingin ada pembahasan materi-materi yang lain, boleh fisika, boleh yang lain lah gitu, Anda tinggal request di kolom komentar. Insya Allah kalau nanti saya melihat komentar tersebut, saya akan merencanakan untuk membuat video yang Anda inginkan seperti itu. Thank you. Oke, sekarang kita masuk ke PowerPoint ya. Jadi di PowerPoint ini juga meneruskan dari apa yang sudah dibahas di video yang sebelumnya tentang energi potensial, kemudian energi kinetik. Ya, seperti yang tadi sudah ya, bahwa energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada sebuah benda karena ketinggiannya. Kemudian untuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena kecepatannya. Di situ saya berikan warna kuning itu sebagai penanda bahwa itu adalah kata kunci yang bisa Anda pegang. Misalnya untuk energi potensial berarti kata kuncinya itu ada pada ketinggiannya. Yang artinya energi potensial itu bergantung kepada ketinggiannya. Seperti itu. Untuk energi kinetik pun sama, kata kuncinya yang saya beri warna kuning, yaitu ada pada kecepatannya. Setelah energi potensial dan energi kinetik, ada materi berikutnya yaitu energi mekanik yang merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Adapun pengertian dari energi mekanik itu kalau dibuat sederhana itu seperti ini yang nampak di sini, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan ketinggiannya. Gerak dan ketinggiannya adalah kata kunci dari energi mekanik. Karena energi mekanik itu bergantung kepada gerak dan ketinggiannya, maka rumusnya juga pastinya berkaitan dengan energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya itu EM sama dengan EP plus EK. Ini cukup sederhana.
Kemudian nanti dari EP itu kita perlu masukkan rumus EP yaitu MGH. Jadi EP yang ada di rumus persamaan energi mekanik di sini itu harus kita substitusikan dengan MGH gitu. Lalu untuk energi kinetik EK di sini harus kita ganti dengan setengah MV pangkat 2 sehingga nanti rumus energi mekaniknya menjadi penjabaran dari energi potensial dan penjabaran dari rumus energi kinetik seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar orang yang naik sepeda motor dan kemudian sebelah kanan ada gambar anak naik sepeda gitu. Nah, di sini coba kita pahami bersama konsep yang akan kita bahas di slide ini yaitu adalah jika eh, jika kita mengabaikan massa siswi perempuan dan siswa laki-laki ya, kita mengabaikan masanya, kita anggap samalah gitu. Kira-kira kalau sepeda motor dan sepeda itu melaju dengan kecepatan yang sama, kira-kira siapa yang akan memiliki energi kinetik lebih besar? Ayo, bingung apa tidak? Jika energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan, tapi ketika kecepatannya sama, maka nanti yang perlu kita perhatikan adalah masanya. Di sini massa sepeda motor dengan massa sepeda itu tentu saja lebih besar motor, sehingga nanti energi kinetiknya juga akan berbanding lurus. Jadi energi kinetik yang akan lebih besar adalah siswi yang naik sepeda motor seperti itu karena massa motor itu lebih besar daripada massa sepeda. Kemudian kita coba fokus ke sepeda. Jika dua siswa yang sedang naik sepeda ini massanya kita abaikan, kemudian bagaimana cara biar salah satu di antara siswa ini memiliki energi kinetik lebih besar dari yang satunya? Tentu saja jawabannya adalah dengan menambah kecepatan, mengayuh sepedanya lebih cepat gitu. Jadi nanti energi kinetiknya juga akan semakin besar. Kemudian fungsi rem di sini adalah untuk mengurangi kecepatan. Ketika siswa ini ketika mengayuh dengan cepat, kemudian kok dia menggunakan rem sehingga kecepatannya turun, maka dia energi kinetiknya juga akan turun seperti itu. Cukup sederhana ya, mudah dipahami. Oke, energi mekanik seperti yang tadi saya katakan itu adalah dari EP dan EK. Kita lanjut dulu. Oke, energi mekanik yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan ketinggiannya. Di sini ada ilustrasi naik sepeda, naik gunung pakai sepeda, gitu ya. Naik gunung pakai sepeda. Ketika naik dia akan mendapatkan ketinggian yang lebih banyak. Kemudian ketika naik itu tentu saja sepedanya semakin melambat sehingga energi kinetiknya semakin berkurang. Di sini ada rangkumannya ya keterangan dari gambar di sebelah ini yaitu saat mendaki ya pertama. Energi kinetik nilainya semakin berkurang. Kemudian ketika mendaki energi potensial nilainya bertambah. Saat turun energi kinetik nilainya bertambah karena ketika turun gunung itu kecepatannya naik. Sebaliknya energi potensial nilainya berkurang. Nah, jadi energi potensial dan kinetik itu akan selalu mengalami perubahan di mana dia posisinya dan di bagaimana dia kecepatannya gitu. Tapi untuk nilai energi mekaniknya itu selalu tetap. Ya, dan nilai energi mekaniknya selalu tetap. Oke. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki sebuah benda. Rumus yang tadi sudah muncul di depan, kemudian ini ketika kita sudah mensubstitusikan masing-masing dari rumus EP dan EK ke dalam persamaan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Energi mekanik adalah massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian ditambah dengan setengah kali M dan kali V pangkat 2. Ilustrasi berikutnya ada sebuah bola yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Di sini ada gambar 5 bola untuk menggambarkan posisi ya. Posisi paling atas atau posisi 1 itu sesaat sebelum terjatuh. Kemudian yang posisi kedua itu adalah posisi sesaat setelah terjatuh. Kemudian di tengah-tengah, kemudian sesaat sebelum menyentuh tanah. Dan posisi terakhir yaitu sesaat ketika sebelum menyentuh tanah. Jika kita analisis, maka ketika di atas itu benda sebelum terjatuh, otomatis bendanya atau bolanya masih diam, sehingga energi kinetiknya itu nol.
Ketika di atas itu adalah posisi paling tinggi sehingga bisa dibilang juga EP MGH atau EP-nya adalah maksimal. Posisi kedua kecepatannya sudah mulai mulai bertambah, energi potensialnya semakin berkurang karena ketinggiannya berkurang, tapi nilainya EP lebih besar daripada EK. Di posisi ketiga, EP sama dengan EK. Di posisi keempat, EP menjadi lebih kecil daripada EK. Kemudian posisi terakhir yaitu sesaat sebelum menyentuh tanah, EP-nya sudah 0 karena ketinggiannya sudah 0. Kemudian EK-nya menjadi maksimal karena dalam kejadian atau peristiwa bola terjatuh ke bawah tanpa didorong ataupun didorong itu pastinya kecepatan paling tinggi adalah kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah karena dia akan selalu mengalami percepatan positif. Gitu ya. Lanjut. Di sini ada contoh dari buah kelapa yang memiliki ketinggian 15 meter, masa buah kelapanya 2 kilo, berapakah energi mekaniknya? Nah, kita gunakan rumus EP plus EK. EP plus EK, di sini EK-nya kok 0, karena buah kelapanya ketika masih di pohon itu dia diam, jadi tidak punya kecepatan sehingga EK-nya juga 0, simple. EP MGH, 2 kali 10 kali 15 hasilnya adalah 300 Joule. Ini ya, ini masih sama. EM, EP plus EK. Besar energi mekanik pada setiap titik adalah sama. Nah, muncul persamaan EM1 sama dengan EM2. Ini adalah bunyi hukum kekekalan energi mekanik, di mana setiap EM kita substitusikan dengan EP plus EK, EM2 juga EP plus EK. Cuma sebelah kiri sama dengan itu kita kasih indeks 1 untuk menandakan bahwa ini itu adalah EM1, kemudian sebelah kanan dari sama dengan adalah EP2 dan EK2 merupakan EM2 gitu ya. Ya, jadi kalau di pembelajaran sesungguhnya saya biasanya ada ice breaking ya ketika saya Awalnya bagaimana? Tambah tinggi, tambah besar, apa itu? Potensial. Tambah cepat, tambah besar, apa itu? Energi. Nanti yang nilainya selalu tetap siapa dia? Dia energi mekanik. Nanti suaranya keluarkan dengan kencang. Tidak perlu malu, biar semangat. Karena untuk mengeluarkan semangat dari dalam diri itu, kamu perlu mengeluarkan suara yang keras. Paham ya? Coba tes. Lebih kencang lagi. Tes. Lebih kencang dikit. Tes. Nah, seperti itu ya. Kita mulai. Ini dulu baru ini. 1, 2, 3. Tambah tinggi, tambah besar, apa itu? Potensial. Tambah cepat, tambah besar, apa itu? Energi. Siapa dia? Dia energi mekanik. Oke, itu adalah ice breaking kita pada kesempatan kali ini. sampai di tahap ini. Lanjut pembentukan kelompok juga. Ada video roller coaster. Kita lanjut dulu. Kemudian ya, petunjuk praktikum virtual. Di sini saya akan memberikan link seperti ini, nanti tinggal diklik ya. Kemudian ada pilih permulaan yang ini. Kemudian klik centang pada bagian kisi-kisi yaitu ini gitu ya. Kemudian pilih masa, misalnya 0, 20, 40 dan lain sebagainya. Kemudian petunjuk praktikum posisi ketinggian orang, klik play pause dan gerakan lambat. Kemudian petunjuk praktikumnya klik play pause gitu ya sambil diamati naik turunnya grafik, kemudian isi tabel yang muncul di LKPD, tabel masa 40 dan masa 60. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan coba menuju ke animasi energi atau laboratorium virtual. Oke, kita sekarang berada di laboratorium virtual atau virtual lab. Kita akan memanfaatkan animasi pad. Penampakan pertamanya seperti ini, kita pilih yang pertama, intro. Dan di bagian muncul seperti ini ya penampakannya, ada lintasan yang berbentuk cekungan. Jadi ini objeknya adalah orang ini. Kita centang dulu di bagian speed sehingga nanti muncul animasinya ya. Kemudian skala. Nah, kemudian ini apa namanya? Grafik. Di sini kita lihat ada kinetik, ada potensial ya. Kita fokus ke kinetik dan potensialnya saja. Kemudian di bawah ada play pause, ada slow motion. Kita pilih slow motion ya. Kita pilih slow motion. Kemudian di bawah sini ada mass atau massa.
massa kecil dan massa besar. Kita coba massa kecil dulu ya, massa kecil. Nah, ini diklik 2 kali lalu tarik sampai lokasi di mana kita butuhkan, kemudian dilepaskan. Nah, dia akan melaju ke bawah. Jadi ini itu mengabaikan adanya gaya gesek, dianggap licin sempurna gitu, tidak ada gaya gesek di sini ya. Oke, lihat ketika turun kecepatannya naik, ketika nanjak kecepatannya melemah. Nah, itu ya. Ini di apa namanya, speedometernya kelihatan. Kemudian kalau kita mau membaca grafik di sini, kita lihat ketika turun energi kinetiknya semakin tinggi, artinya semakin besar. Ketika naik, energi kinetiknya semakin turun. Kita coba main play pause dulu ya. Kita coba nanti bagian paling tinggi. Ketika sampai di titik paling tinggi, pause. Oke, kita lihat. Ketika sampai di titik paling tinggi, energi kinetiknya 0 karena dia berhenti. Kemudian energi potensialnya dia paling tinggi karena memang posisinya itu paling tinggi. Ya, skalanya paling tinggi yaitu 6. Andaikan setiap kotak itu adalah 1 meter, berarti ini ketinggiannya 6 meter. Jadi, di ketinggian 6 meter energi potensialnya segini. Gitu ya. Oke, kita coba play dan di pause waktu di bawah. Oke, pause. Nah, ketika pause dia di sini di bawah, otomatis ketinggiannya rendah sehingga energi potensialnya juga rendah. Namun energi kinetiknya itu masih besar, ya. Semakin ke atas nanti energi kinetiknya semakin berkurang. Gitu. Jadi, dalam proses menuju ke bawah itu kecepatannya meningkat karena dipengaruhi juga oleh gravitasi bumi. Itu. Oke, kita pause lagi. Ini masanya kecil, small. Energi potensialnya maksimalnya segini. Coba kita maksimalkan. Nah, oh ternyata energi potensialnya bisa lebih besar. Gitu. Jadi memang massa itu juga mempengaruhi ya. Makin besar massanya, maka kemungkinan energi kinetik dan potensialnya itu juga akan berbanding lurus gitu. Coba kita play. Kita lihat. Nah, dia turun, energi kinetiknya naik maksimal, kemudian turun lagi. Kemudian ketika dia turun, kinetiknya semakin besar. Ketika naik, mengkecil. Oke, kita pindah ke potensial. Ketika dia turun, potensialnya semakin kecil. Ketika dia naik, potensialnya semakin besar. Itu. Kemudian yang perlu dilakukan siswa di sini adalah menghitung dan mengisi tabel sesuai LKPD. Jadi di LKPD itu ada tabel untuk pengisian, untuk massa berapa. Di sini kita anggap per kotak ini adalah 1 meter seperti itu ya. 1 meter, ini 2 meter, 4 meter gitu. Silakan diikuti petunjuk yang ada di LKPD kalian masing-masing dan diisi dengan hati-hati, dilakukan prakteknya sendiri melalui HP kalian masing-masing dan sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya tepat waktu hari ini gitu ya. Oke. Mungkin itu ini saya sudah mendemonstrasikan cara praktek di virtual lab animasi pad biar kalian lebih paham tentang konsep energi potensial dan energi kinetik serta energi mekanik gitu. Oke, kita tutup dulu virtual lab ini. Oke, setelah dari virtual lab kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, biasanya saya kalau di pembelajaran langsung di kelas tatap muka itu ada ice breaking lagi dan itu tentu saja berbeda dengan ice breaking yang sebelumnya ya. Jadi, Oke, coba kalian praktekkan, ikuti saya dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 4-nya beda. Ulangi ya. Tepuk 4. Nah, gitu. Tepuk 5. Nah, gitu ya. Oke. Tepuk 5 2 kali. Nah, oke. Ini namanya tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5. jadi siswa itu menjadi tetap fresh ya dari awal sampai selesai itu tetap fresh, tetap semangat gitu. Oke. Setelah itu kita sekarang muncul di sampai di bagian latihan. Perhatikan, latihannya di sini adalah latihan 1, lihat gambar. Pada posisi tersebut tentukan berapa energi potensial dan berapa energi kinetiknya. Dari gambar ini kita ketahui objeknya adalah orang ini. Keterangannya ketika sedang di posisi ketinggian segini atau 6 meter, dia diam, yaitu V-nya 0, massanya adalah 50 kg, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah,
Kira-kira berapa? Energi potensialnya berarti kan MGH. Berarti kita tinggal kalikan M, G, dan H-nya berapa? 6 meter. Ketemu deh. Silakan dihitung energi potensialnya. Untuk energi kinetiknya, rumusnya kan setengah MV pangkat 2. Setengah kali M berarti setengah kali 50, 25 misalnya, kemudian dikali dengan V ya. V-nya berapa? 0. 0 pangkat 2, 0. Berarti EK-nya 0. Itu simple. Itu dipertanyakan kepada anak. Pertanyaan kedua itu membutuhkan kemampuan analisis dan argumentasi siswa. Semakin bagus alasannya menandakan tingkat keterserapannya juga bagus dan kemampuan komunikasi yang bagus gitu. Pertanyaannya seperti apa? Yaitu seperti ini, Pak Raihan memiliki energi potensial tertinggi pada titik B dan terendah pada titik A. Apakah pertanyaan ini salah atau benar? Jadi anak-anak nanti harus menjawab benar atau salah. Kalau salah alasannya apa, kalau benar alasannya apa, seperti itu. Kemudian ada tes sumatif atau post-test yang dilakukan setelah proses pembelajaran ini selesai. Ada 4 atau bisa kita ganti dengan 5 atau 6 gitu ya, tergantung bebas. Kalau ini di sini saya memberikan 4 untuk post-test dikerjakan dan dikumpulkan siang harinya atau sepulang sekolah, seperti itu. Kemudian setelah post-test kita lakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui perasaan anak, bagaimana, kemudian mendapatkan saran dan masukan dari siswa tentang pembelajaran hari ini, agar pembelajaran di pertemuan berikutnya juga semakin baik. Kemudian sekaligus setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan, kemudian mungkin PR gitu ya, dan sebagainya, sekalian doa dan penutup. Dan akhirnya untuk video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video penjelasan materi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk komentar, ya, saran dan kritik atau pertanyaan silahkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.